Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang begitu banyak kepada kita semuanya, terlebih nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan dan juga nikmat rasa aman. Sehingga dengan nikmat ini Allah memberikan kemudahan kepada kita dan menggerakkan hati kita untuk bisa hadir di majelis ini, tentu dalam rangka untuk menunaikan kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan mendengarkan kajian keislaman. Semoga rangkaian amal ibadah yang kita awali di hari ini Allah jadikan sebagai salah satu berkah dan juga Allah tulis sebagai amal soleh dan Allah gantikan dengan surganya nanti di hari kiamat. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada uswah kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya serta umat Islam yang senantiasa berusaha mengamalkan, menegakkan dan mendakwakan sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Tauhid yang dikarang oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimallahu taala. Kita masuk bab dalil terakhir dari bab pertama ini, yaitu dalil ke-6. Qala al-mu'allif rahimallahu taala, pengarang mengatakan qala Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, telah berkata wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an qala, dari Mu'adz bin Jabal semoga Allah meridhoinya, dia berkata kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin, suatu hari aku pernah diboncengkan oleh Rasulullah SAW di atas seekor keledai. Faqala li, maka Rasulullah SAW bertanya kepadaku, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibadi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah yang wajib dipenuhi dan ditunaikan oleh seorang hambanya, dan apa hak hamba yang pasti Allah akan berikan kepadanya, yang pasti Allah akan penuhi hak tersebut? Qala aqultu Allah wa rasuluhu alam, maka Mu'adz mengatakan hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Qala, maka beliau bersabda haqqullah 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Ketahuilah wahai Mu'adz, sesungguhnya hak Allah yang wajib ditunaikan seorang hamba adalah hendaknya para hamba beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an, dan hak hamba yang pasti Allah akan berikan kepadanya, yaitu Allah tidak akan menyiksa seorang hamba yang tidak melakukan kesyirikan dengan sesuatu apapun. Qultu, maka aku berkata, ya Rasulullah afala ubashirun nas, ya Rasulullah bolehkah
kabar gembira ini aku beritahukan kepada manusia. Qala la tubashiruhum wa yattakilu. Janganlah engkau beritahukan kabar gembira ini wahai Mu'ad kepada para sahabat, pada para umat, supaya mereka tidak pasrah begitu saja. Akhrajahu fi sahihain. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari Imam Muslim dalam sahihnya, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dan hadis ini banyak memiliki riwayat yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita lihat penjelasan dari hadis ini. Mu'ad radhiyallahu an, dia adalah Ibnu Amr Ibnu Aus Al-Ansari Al-Hajraji, Abu Abdurrahman, sahabi masyhur min a'yani sahabah. Mu'ad Ibnu Jabal adalah seorang sahabat, semoga Allah meridainya. Dia anak dari Amr Ibnu Aus Al-Ansari. Jadi dia asli penduduk Madinah. Minal Khazraj, dari kalangan Khazraj. Karena di Madinah itu yang terbesar saat itu adalah suku Aus dan Khazraj. Ya, Ibnu Amr Ibnu Aus Al-Ansari Al-Hajraji yang dikenal dengan Abu Abdurrahman, seorang sahabat yang terkenal, ya, dan dia termasuk salah satu sahabat yang masyhur, salah satu sahabat pembesar sahabat, Syahida Badran wa ma ba'dahu, dan beliau juga ikut perang Badar dan juga perang-perang yang lainnya. Wa kana ilaihi al-muntafi al-ilmi wal ahkami wal Qur'an radhiyallahu anhu ajmain. Dan dia ini termasuk salah satu orang, ya, yang menjadi rujukan dan mumpuni dalam bidang ilmu, tentunya ilmu agama, tentang hukum-hukum dan juga tentang tafsir dan pemahaman Al-Qur'an. Semoga Allah meridai beliau. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, Mu'adun yuhsaru yaumal qiyamati amamal ulama birotwatin aw bi khotwatin. Mu'ad dibangkitkan di hari kiamat nanti, berada di tengah-tengah, ya, berada di depan, kurang lebih satu langkah di depan para ulama. Jadi ini keutamaan Mu'ad. Beliau ini adalah orang yang ahli ilmu. Beliau adalah seorang yang memahami ilmu agama dengan baik, ya. Disebutkan di dalam kitab An-Nihayah yang dikarang oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, innahu yataqaddamul ulama bi rutwatin ay bi ramyati syahmin wa qila bi mailin wa qila bi mudil basar. Makna Mu'ad akan dibangkitkan satu langkah di depan para ulama, maknanya yaitu ada yang mengatakan sejauh lemparan tombak, artinya jarak di antara para ulama dengan beliau, ya, beliau terdepan itu sejarak lemparan tombak atau 1 mil atau sejauh mata memandang. Ya, ini tentang keutamaan Mu'ad Ibnu Jabal radhiyallahu an. Wa mata Mu'ad sanata 18 bisam. Beliau meninggal pada tahun 18 Hijriah di negeri Syam. Ya, fi taunul amwas, yaitu pada saat ada wabah taun amwas. Jadi negeri Syam saat itu tersebar taun di zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Mirip-mirip dengan saat ini kita corona. Ya, dan penyelesaiannya pun saat itu adalah social distancing. Yaitu para sahabat pergi meninggalkan kota Syam, meninggalkan kota-kota dan pergi ke gunung, ke daerah-daerah terpencil, terpisah, dan masjid-masjid pun kosong. Jadi masjid kosong bukan hanya sekarang. Ya, masjid kosong itu bukan hanya sekarang, di zaman para sahabat dulu pernah terjadi taun amwas. Ya. Dan gubernur Syam pun meninggal, di antaranya juga Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau meninggal. Ya, waqad istahlafa Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ahli Makkah yaumul fathi yu'allimu dinahum. Bahkan di antara keutamaan Mu'ad bin Jabal, beliau pernah diangkat menjadi khalifah, ya, menjadi pemimpin bagi penduduk Madinah di hari Fathul Mekah, yaitu setelah Fathul Mekah dimenangkan oleh Rasulullah SAW, Mekah dikuasai oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Kemudian sebelum Nabi Muhammad SAW kembali ke Madinah, ya, maka beliau memilih Mu'ad bin Jabal sebagai pemimpin Mekah saat itu dan mengajarkan agama kepada penduduk Mekah. Ini menunjukkan keutamaan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Ya. Qauluhu kuntu radifan Nabi SAW. Adapun ucapan Mu'ad, aku pernah diboncengkan Rasulullah SAW di atas keledainya.
Di sini disebutkan fihi jawazul irdafi 'ala dzabah wa fadilatu Mu'adz bin radhiyallahu an. Dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya aku pernah dibonceng Nabi Muhammad, ini menunjukkan bolehnya seseorang untuk membonceng di atas keledai, di atas kendaraan. Seseorang boleh membonceng di atas kendaraan, tentunya jika kendaraan itu adalah mampu. Dan hadis ini juga menjelaskan tentang keutamaan Mu'adz. Dia dibonceng oleh Rasulullah SAW. Dan Ibnu Hajar Asqalani rahimallahu taala menyebutkan Ibnu Mandah menulis ada kurang lebih 30 sahabat yang pernah dibonceng oleh Rasulullah SAW. Imam Ibnu Mandah pernah menulis kurang lebih ada 30 sahabat di masa beliau, di masa Rasulullah SAW hidup, kurang lebih ada 30 sahabat yang pernah dibonceng oleh Rasulullah SAW. Hal ini disebutkan oleh Imam Hajar dalam kitab Fathul Bari, jilid 10 halaman 398. Kemudian juga dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya keringat keledai atau khimar itu adalah tidak najis. Adapun kotorannya najis. Saya ulang kembali, keringatnya keledai dan juga diantaranya juga air liurnya tidak najis. Adapun kotorannya tentu najis. Hal ini sudah kaidah al-masyaqqatu tajlibus taisir. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Kenapa? Karena khimar ini, keledai ini adalah salah satu hewan sering berinteraksi dengan manusia di zaman itu. Seperti kucing. Kucing setiap hari ada di rumah kita. Maka keringatnya kucing, bekas minumannya kucing itu tidak najis. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis Imam Abu Dawud nomor 75 dan Imam Tirmidzi nomor 92 dan juga Imam Ibnu Majah nomor 367, innaha laysat binajasin. Sesungguhnya kucing itu tidak najis. Innama hiya minat tawafina alaikum. Sesungguhnya kucing itu adalah binatang yang sering lalu lalang di antara kalian. Karena kucing ini biasanya tinggal di rumah kita. Kita berikan makan dan kita bermain dengan kucing, sehingga tentu keringatnya dan air liurnya atau bekas minumannya tidak najis. Adapun kotorannya sekali lagi najis. Adapun kotorannya adalah najis. Kemudian di sini ala himarihi, di atas keledai, fi riwayatin ismu Ufair. Nama keledai Rasulullah SAW yang dipakai saat itu namanya Ufair. Dan pengarang kitab Fathul Bari, Fathul Majid menyebutkan ahdahu ilayya al-Muqawqis sahibul Misra. Jadi keledai ini hadiah dari Muqawqis, penguasa Mesir saat itu kepada Rasulullah SAW. Jadi namanya adalah Ufair, di mana Ufair ini adalah hadiah yang diberikan Muqawqis, Muqawqis kepada Rasulullah SAW. Wa fihi tawadu'u Nabi SAW li ruqubil himari wal irdafi alaihi khilafan lima alaihi ahlul kibr. Dan hadis ini juga menunjukkan betapa tawadhu'nya Rasulullah SAW, di mana beliau mau memboncengkan sahabat. Dan kita ketahui Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang paling mulia akhlaknya. Innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah seorang yang berada di atas akhlak yang mulia, berada di atas akhlak yang mulia. Berbeda dengan orang-orang yang sombong, tentu pilih-pilih kendaraan, begitu juga di zaman ini, oleh karena itu maka hendaknya seseorang tawadhu dalam segala perkara, baik dalam keadaan, karena kadang ketika orang itu memiliki kendaraan yang mewah, itu akan timbul takabur, timbul sombong. Akan timbul sombong sehingga merendahkan orang lain. Dan kita lihat ini terjadi. Sebelum lama, berapa bulan Ramadan, berapa tahun yang lalu di tol, seorang PNS berkejar-kejaran seseorang, akhirnya salip-salipan dan sampai di rest area berkelahi dan meninggal. Ini kenapa? Karena kadang kendaraan ini menjadikan kesombongan seseorang. Kadang sering kita pakai motor belagulu, giliran kita naik motor, baru punya mobil juga sombong, begitu kan? Ini yang terjadi di jalanan di ibu kota.
Maka hendaknya ketika di jalanan di ibu kota lebih banyak kita bersabar. Maka alangkah baiknya ketika menyopir atau membawa kendaraan sambil berzikir, ya, sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nam. Kemudian disebutkan di sini, ya, kalimat hadis atadri ma haqqullah 'alal ibad, ya, apa hak Allah yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba. Hadis ini berupa pertanyaan, ya. Akhrajal su'alu bi sighatil istifham liyakuna awqa' fi nafsi wa ablagh fi fahmil muta'allim. Kenapa Rasulullah SAW sering sekali kadang ketika ingin menjelaskan kepada para sahabat, beliau menggunakan istifham, menggunakan kalimat tanya. Ya, mal muflis. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala pun kadang di dalam Al-Qur'an juga menggunakan sighah, ya, bentuk penjelasan berupa istifham, berupa pertanyaan. Ya, kalau dalam hadis seperti ini atadri, kemudian mal muflis, tahukah kamu apa itu muflis? Ya, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena biasanya dalam bentuk pertanyaan itu, ya, lebih mengena di dalam hati. Artinya seseorang ketika ditanya dia akan berpikir. Ya, dan ketika jemaah di sini belajar atau jemaah mendengarkan kajian ditanya, ya, otomatis dia akan fokus, akan berusaha mencari jawaban. Ya, sehingga akan mengena dalam hati. Kemudian yang kedua, ya, yang demikian itu lebih mudah dipahami bagi orang yang baru belajar. Ya, makanya para ulama ada mengarang kitab-kitab untuk walad atau untuk anak-anak TK itu berupa pertanyaan. Ya, siapa Tuhanmu, begitu ya, siapa nabimu, ya, dan lain sebagainya. Jadi ini untuk memudahkan orang yang baru belajar lebih mudah memahami ilmu agama. Ya, nam. Kemudian dalam hadis ini disebutkan haqqullah 'alal ibad, hak Allah atas hamba. Ya, artinya apa? Hak yang wajib ditunaikan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wajib ditunaikan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah at-tauhid, yaitu mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia wajib untuk mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini syawahid, ini yang dijadikan dalil oleh mu'alif, ya, mendukung bab ini. Bahwasanya seorang hamba wajib beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang hamba wajib beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh menyekutukan sesuatu apapun, ya, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan wajib, suatu kewajiban. Kewajiban yang pertama bagi seorang hamba adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ucapan wa haqqullah 'alal ibad, dan hak Allah, ya, wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak seorang hamba yang pasti Allah akan tunaikan, annahu mutahaqqun la majala lahu li'annahu qad wadahum dzalika jazaa'an lahum 'ala tauhidihi, yaitu sebuah, ya, hak yang pasti Allah tunaikan. Ketika seorang hamba hanya beribadah kepada Allah, dia sudah menunaikan hak Allah, Allah akan balas, Allah akan berikan ganti, ya. Dan janji Allah Subhanahu wa taala pasti akan terrealisasi. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 6, ya. Wa'dallahi la yukhlifullahu wa'dah. Ya, itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Ya, dan balasan bagi orang yang bertauhid yaitu apa? Allah yu'adziballahu man la yusyriku bihi syai'an. Allah tidak akan menyiksa seorang hamba ketika hamba itu tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Ya, nam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian di sini bukan berarti yaitu seorang hamba wajib atau memaksa Allah untuk memberikan haknya, tidak. Ini adalah sebagai bentuk apa? Sebagaimana pendapat ahlu sunnah, huwallazi kataba ala nafsir rahmah wa aujaba ala nafsihi al-haq, di mana pemahaman para ulama ahlu sunnah ini sebagai bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada dirinya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku.
Begitu juga dalam surat Ar-Rum ayat 47, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Dan kami sungguh berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Ya, jadi ini adalah suatu janji Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti seorang hamba hak Allah atas hamba ini bukan berarti, atau hak Allah yang wajib hak hamba yang wajib tunaikan Allah, berarti ini bukan tuntutan dari seorang hamba kepada hamba yang lain. Ya. Jadi tidak boleh seorang hamba, atau tidak ada kaidah seorang hamba memaksa Allah. Tapi ini adalah sebagai bentuk rahmat Allah. Allah janjikan bagi orang yang tidak menyekutukan Allah, itu Allah akan masukkan dalam surga dan Allah tidak akan menyiksanya. Ya, sebagaimana tadi dalam surat Al-An'am ayat 12, kataba ala nafsir rahmah, yaitu Allah Subhanahu wa taala menetapkan atas dirinya kasih sayang, ya. Maka seorang hamba yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mereka berhak untuk tidak diazab, ya. Dan sekali lagi, hak mereka ini bukan seperti penuntutan hak di antara sesama hamba, sesama makhluk. Ya, sebagaimana pendapat Al-Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah menyatakan sebagaimana ini adalah hak di antara makhluk. Ya, namun menurut Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah sebagai bentuk karunia Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada dirinya yaitu untuk menolong hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelumnya di sini Mu'adz ketika ditanya, dia mengatakan Allah wa rasulu a'lam, Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui. Di sini mengandung adab seseorang ketika tidak mengetahui jawaban suatu permasalahan, terlebih dalam masalah agama, hendaknya dia mengucapkan Allah wa rasuluhu a'lam, atau kalau zaman sekarang Allahu a'lam. Jadi seorang hamba atau seseorang ketika ditanya ilmu suatu permasalahan, terlebih ilmu agama, jika dia tidak tahu, maka hendaknya dia mengucapkan Allahu a'lam. Sebagaimana kata Syekh Abdurrahman Ibnu Hasan Al-Syekh, fihi husnul adabi ma'al muta'allim, di dalam ucapan Allah wa rasul a'lam merupakan adab bagi orang yang baru belajar. Hendaknya dia tidak mudah menjawab. Wa annahu yanbaghi liman su'ila amma la ya'lam ay yaqulu dzalika khilafan aksar mutakallifin. Hendaknya seorang yang belajar ilmu agama, atau siapapun dia, ketika ditanya sesuatu perkara, terlebih urusan agama, dia tidak tahu jawabannya, jangan memaksakan diri. Jangan memaksakan diri. Jangan mudah berfatwa. Karena apa? Karena akan dimintai tanggung jawabnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang menjawab ilmu agama salah, kemudian diamalkan oleh orang lain, dan amalan itu menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, tentu mohon maaf akan menyesatkan. Itu kalau satu orang, dia akan menanggung dosa orang yang melakukan ibadah yang berdasarkan fatwa dia. Kalau banyak orang, maka dosanya lebih banyak lagi. Ini harus diperhatikan. Namun di akhir zaman ini betapa banyak orang mudah berfatwa. Bahasa Arab nggak ngerti, belajar pun hanya terjemahan. Ketika ditanya ilmu agama, dia mudah berfatwa. Padahal dia nggak menguasai. Mari kita lihat adab-adab para ulama dahulu. Ibnu Al-Qasim, dia pernah mengatakan, dia pernah mendengar perkataan Imam Malik. Inni la ufakkiru fi mas'alatin mundu bid'i asrata sanah, fama attafaqa li fiha ra'yun ilal an. Kata Imam Malik, sungguh aku telah memikirkan suatu pertanyaan. Beliau pernah ditanya masalah agama sudah belasan tahun. Dia berpikir, selama belasan tahun beliau pikirkan. Dan hingga saat ini aku belum menemukan pendapat yang pas. Subhanallah. Imam Malik ditanya suatu pertanyaan, dia pikirkan terus sampai puluhan tahun. Dan sampai puluhan tahun pun dia belum mendapatkan pendapat yang pas. Hal ini disebutkan dalam kitab Ad-Dibas Al-Mudha fi Ma'rifatil A'yanil Ulama Al-Madhab yang dikarang oleh Ibnu Farhun Al-Maliki jilid 1 halaman 111. Begitu juga Al-Haytham bin Jamil pernah berkata, syahidtu Malikan su'ilan samani wa arba'ina mas'alatan faqala li fi isnaini wa salatina minha la adri. Kata Imam Al-Haytham bin Jamil, aku melihat Imam Malik
pernah ditanya 48 pertanyaan. Ya, faqala fi isnaini wa salatsina minha. Dan di antara 32 pertanyaan itu dia jawab dengan apa? La adri, aku tidak tahu jawabannya. Ya, aku tidak tahu jawabannya dalam kitab yang sama. Ya. Bahkan pernah Imam Malik ditanya dengan 22 pertanyaan, yang dijawab hanya 2. 20-nya dia tidak menjawab. Ya. Bahkan pernah disebutkan dalam riwayat Imam Malik pernah ditanya suatu permasalahan. Lalu beliau menjawab la adri. Ya. Sang penanya ini seorang pejabat. Nah, dia mengatakan innaha mas'alatun khafifatun syahlun, padahal ini perkara yang mudah. Kenapa dia enggak bisa jawab? Ya, ini adalah pertanyaan yang mudah, ringan, namun kenapa tidak bisa dijawab? Faqala Malik, maka Imam Malik pun berkata dengan nada yang tinggi, ya, dengan nada yang tinggi, laisa fil ilmi syai'un khafifun. Ketahuilah sesungguhnya tidak ada yang ringan dalam urusan ilmu agama. Amma sami'ta qaulullahi jalla jalaluhu. Ya, amma sami'ta qaulallahi jalla jalaluhu, bukankah engkau mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, inna sanulqi 'alaika qaulan sakila. Wahai Muhammad, sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Di dalam urusan agama itu enggak ada yang perkara ringan, perkara sepele itu tidak ada. Semua urusan agama adalah perkara yang berat, perkara yang besar. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, ketika seseorang menganggap urusan itu ringan, ternyata mendatangkan siksa kubur. Ya, bukankah ada ketika Nabi Muhammad melewati melewati kuburan dan Allah tunjukkan, ya, karena pada hakikatnya Nabi pun enggak tahu perkara gaib. Ini harus dipahami. Ketahuilah Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui perkara gaib. Ya, maka kalau ada orang ngaku mengetahui perkara gaib, apakah dia lebih mulia daripada Nabi Muhammad SAW? Sedangkan ilmu gaib itu adalah hanya Allah yang mengetahuinya. Kadang Allah tampakkan, ya, kepada man irtada min rasuli, disebut dalam Al-Quran, ya, alimul ghaibi wasyahadah falyudhiru ala ghaibi ahadan. Ya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui ilmu yang gaib, dan Allah tidak tampakkan ilmu gaib ini kepada seseorang pun illa man irtada min rasulih, kecuali hanya Allah tampakkan kepada rasulnya, ya, yang Allah ridhoi sebagai penguat mukjizat. Karena para nabi dan rasul itu memiliki mukjizat. Di antara mukjizat para nabi dan rasul, kadang Allah tampakkan ilmu gaib. Ya. Jadi kalau ada orang ngaku percaya kepada ilmu gaib, hati-hati, jangan percaya. Dan ini salah satu perkara disebut oleh para ulama, salah satu perkara penghapus kesempurnaan tauhid adalah mempercayai orang mengetahui perkara gaib. Ini kalau ada orang ngaku mengetahui ilmu gaib dan dia percaya, hati-hati, tauhidnya jangan-jangan sudah terkikis. Ya, karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ilmu gaib, ya, apa yang tidak nampak di depan mata itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul bersabda, "Man ta'arafan aw kahinan fasalu an syai'in falam tuqbal salatu 40 yauman." Ya, siapa yang percaya datang kepada dukun, ya, kepada orang pintar, dan dia bertanya dengan sesuatu, maka salatnya tidak akan diterima 40 hari 40 malam. Disebutkan riwayat lain, "Wa man saddaqa ya faqad kafara bima unzila ala Muhammadin." Dan siapa yang percaya kepada mereka, maka sungguh dia telah kufur kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang mengetahui perkara gaib itu hanya Allah. Allah kadang nampakkan kepada Rasulullah SAW sebagai bentuk muayyad, sebagai penguat. Ya, suatu ketika Nabi Muhammad melewati kuburan dan Allah tampakkan ada 2 orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan apa? Wa ma yu'adzibani illa min kabir, dan dia tidak disiksa dalam urusan yang besar. Artinya, ya, perkara sepele yang dianggap sepele oleh manusia, oleh sebagian orang, ternyata bisa mendatangkan siksa. Ya, seperti disebutkan dalam hadis bahwasanya orang ini disiksa karena apa? Tidak mensucikan diri, tidak membersihkan, ya, dari selesai habis kencing. Ya, dia tidak mencuci kakinya, dia tidak mencuci kemaluannya, sehingga kena najis kemasan, ya, celananya, kakinya, dan dia disiksa di dalam kuburnya. Yang satu
orang yang suka mengadu domba, yamshi bin namimah, wa mal akharu yamshi bin namimah, yaitu mengadu domba antara kaum muslimin, antara si A dan si B yang tadinya baik diadu domba menjadi bermusuhan. Ya, ini banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Ini sebagai bentuk peringatan. Kadang kita menganggap suatu hal yang sepele ternyata di mata Allah besar. Buktinya orang yang ini menyepelekan, mensucikan diri dari najis, mendatangkan siksa. Ya, mendatangkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi dalam urusan agama ya tidak ada yang ringan. Tidak ada yang ringan. Ya, nah. Bahkan Imam Malik pernah ditanya suatu pertanyaan, ya. Ada utusan dari Mesir ke Madinah. Jadi Imam Malik ini Imamul Madinah, ya, seorang imam pemimpin di kota Madinah, seorang ulama di kota Madinah. Ya, dia ditanya tentang permasalahan, ya, di utusan dari orang-orang Mesir. Bayangkan Pak, dari Mesir ke Madinah di zaman itu hanya ada unta, hanya keledai, kuda. Perjalanan ya butuh waktu yang lama. Ya, nggak seperti sekarang ada pesawat. Beliau orang ini membawa beberapa pertanyaan, ya, puluhan pertanyaan. Sedangkan yang dijawab oleh Imam Malik hanya 2. Yang dijawab oleh Imam Malik hanya 2. Ya, maka orang ini pun mengatakan, wahai Imam Malik, apa yang harus saya katakan kepada penduduk Mesir? Ya, katakan Imam Malik tidak tahu. Ya, katakan Imam Malik tidak tahu. Jadi beliau walaupun yang bertanya dari Mesir jauh-jauh, ya, jauh dari kota jauh, beliau nggak takalluf. Imam Malik tidak takalluf. Bahkan di sebelah riwayat, kalau engkau tidak tahu wahai Imam Malik, siapa yang lebih tahu? Ya, jadi memaksa orang ini untuk Imam Malik menjawab pertanyaan. Maka apa kata Imam Malik? Celakalah. Ya, siapa saya? Ya, apa kedudukanku sehingga aku harus tahu semua urusan kalian, semua pertanyaan kalian harus aku jawab. Sehingga beliau mengatakan, innama ahlakan nasal ujubu wa talabur riasyah. Sesungguhnya orang yang binasa adalah orang yang memiliki sifat ujub, bangga diri dan ingin dijadikan pemimpin. Ya, nah. Maka ini harus kita pahami. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara adab yang harus kita pahami adalah ketika ditanya tentang ilmu agama tadi, kita jawab Allah wa Rasuluhu alam. Ya, ini yang dikatakan oleh para sahabat di saat Nabi Muhammad masih hidup. Kemudian apakah kalau kita ditanya saat ini Rasulullah SAW sudah meninggal, apakah kalau kita ditanya ilmu agama bisa menjawab Allah wa Rasuluhu alam atau cukup Allah alam? Jadi di zaman ini Nabi Muhammad sudah meninggal. Kemudian kita ditanya masalah agama. Apakah jawabannya Allahu a'lam atau Allah wa Rasuluhu a'lam? Ya. Maka secara syariat dua-duanya boleh. Ya. Dua-duanya boleh. Kenapa? Karena seandainya Nabi Muhammad pun masih hidup, kalau ditanya tentang ilmu agama dia akan tahu. Dia akan bisa menjawab. Ya, nah. Adapun jika ditanya dalam urusan dunia dan kita tidak tahu, kita cukup menjawab Allahu a'lam. Saya ulang kembali, kalau ditanya tentang urusan agama, kita boleh menjawab Allah wa Rasuluhu a'lam walaupun Nabi Muhammad sudah meninggal. Tapi kita jawab Allahu a'lam pun juga enggak ada masalah. Adapun dalam urusan perkara dunia, setelah Nabi Muhammad meninggal, maka kita cukup menjawab Allahu a'lam. Ya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad pun dalam urusan dunia beliau tidak menguasai semuanya. Sebagaimana beliau pernah ditanya urusan mengawinkan kurma. Jadi Bapak Ibu semuanya, saya di Saudi pernah di kebun, ya, berapa hari di kebun atau berapa lama tinggal di kebun, melihat orang Bangladesh itu, jadi pekerja kebun kurma di sana itu rata-rata orang Bangladesh. Ya, itu ternyata kurma jantan itu harus dipotong bunganya dan diambil, kemudian diketek itu digoyang-goyang gini, nanti sari-sarinya itu akan mengumpul, serbu-serbunya akan mengumpul. Dan ini serbu ini yang digunakan untuk mengawinkan atau ditaruh di kurma yang betina. Jadi kalau saya ditanya ciri-ciri kurma jantan betina, saya tahu. Ya, karena saya belajar di sana, ya, belajar kepada orang Bangladesh. Ini kamu tahu kurma jantan seperti apa? Ya, kurma betina seperti apa? Jelaskan. Intinya Rasul pernah ditanya tentang bagaimana cara mengawinkan kurma supaya buahnya banyak. Ya, kemudian Rasul pun menjelaskan caranya begini. Kemudian pas dipraktekkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ternyata justru panennya nggak malah banyak, malah berkurang.
Sehingga ketika mereka mengadu hal ini kepada Nabi Muhammad, apa kata Rasulullah SAW? Antum a'lamu bi umurid dunyakum. Kalian lebih mengetahui tentang perkara dunia kalian. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 2363. Jadi dalam masalah agama kita harus kembalikan kepada kaidah-kaidah agama. Ya, dalam masalah agama kita harus kembalikan kepada kaidah-kaidah agama. Ya, artinya apa? Dalam kita beragama, dalam kita beribadah harus nunggu dalil. Kalau tidak ada dalil maka tidak boleh kita amalkan. Ya. Dan ini lebih selamat. Jangan mencari pendalilan atau menguatkan hujah tanpa Al-Qur'an dan Sunnah pemahaman para ulama. Kadang banyak di antara kita ketika sudah melakukan amalan, ketika dijelaskan, ya ini tidak diamalkan Rasulullah, dan dia mencari pendalilan, artinya dia mencari celah supaya legal amalan tersebut. Padahal Nabi Muhammad, para sahabat, para ulama salaf tidak pernah mengamalkan, dan mereka pun menjauhi hal-hal tersebut. Ya, maka ini harus kita pahami. Karena apa? Al aslu, ya, ad-dinu aslu fid din al haram. Asalnya urusan agama itu haram. Ya, al aslu fid din atau al aslu fil ibadah tahrim. Hatta jaa dalilun yadullu ala tashri'. Sampai ada dalil yang menunjukkan wajibnya ibadah tersebut. Ya, jadi ibadah itu asalnya hukumnya haram. Enggak boleh kita beribadah sampai ada perintah dari Allah dan Rasulnya untuk beribadah. Sebagaimana Nabi Muhammad hendak sholat 5 waktu, nunggu perintah. Nabi Muhammad SAW 11 tahun enggak pernah sholat 5 waktu. Beliau sholatnya hanya pagi dan sore. Kemudian pada tahun ke-11 setelah pamannya meninggal, istrinya meninggal, barulah Allah suruh Isra Mi'raj, ya, sebagai bentuk hiburan untuk Nabi Muhammad ketika beliau bersedih. Dan sebagai bentuk wajibnya salat 5 waktu, barulah Nabi Muhammad mewajibkan kepada para sahabat salat 5 waktu. Begitu juga puasa Ramadan, zakat. Ya, puasa Ramadan 13 tahun Nabi Muhammad dan para sahabat enggak pernah puasa Ramadan. Di Mekah 13 tahun puasa Ramadan. Enggak pernah sama sekali. Kenapa? Karena belum ada perintah wajib. Ya, ketika tahun kedua Hijriah beliau hijrah ke Madinah, ya, Allah turunkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, barulah beliau puasa Ramadan. Begitu juga zakat. Walaupun ayat zakat sudah ada dari zaman sebelum beliau hijrah, namun perincian pembagian persen-persennya itu Allah yang menjelaskan langsung. Siapa yang berhak, Allah yang menjelaskan langsung, dan itu juga tahun kedua Hijriah. Jadi Nabi saja, Nabi Muhammad Rasul utusan Allah, ketika hendak beribadah nunggu dalil, nunggu perintah dari Allah. Kok kita mau merekayasa? Apakah kita ahda min Nabi, kita lebih mendapatkan petunjuk dibandingkan Nabi Muhammad? Tentu tidak. Maka dalam urusan agama kembali kepada Allah dan Rasulnya. Adapun urusan dunia, kata Rasulullah, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih faham urusan dunia. Silahkan kalian berinovasi dalam urusan dunia. Enggak ada yang melarang. Ya, maka salah. Saya pernah mendengar seorang dai mengatakan, ya kalau ingin semuanya seperti Nabi Muhammad itu enggak pernah tidur di kasur empuk kayak kalian. Nabi Muhammad itu tidurnya di daun pelepah kurma. Kamu kalau ngikutin sunnah seharusnya ikutin tidurnya Nabi dengan di atas daun pelepah kurma. Ini tidak benar ucapan seperti ini. Urusan tidur di atas daun pelepah kurma atau di atas kasur itu urusan dunia, bukan urusan ibadah. Walaupun kalau kita lakukan dengan adab-adab Nabi Muhammad dapat pahala. Ya, tapi tidurnya di atas kasur atau di atas apapun itu terserah kalian. Ya, terserah kita. Nah, ini kadang ada orang enggak paham. Ya, kadang dai ketika kita jelaskan, ya mereka seperti itu. Ya, nah. Oh, kan zaman Nabi enggak ada mic, kamu pakai mic itu enggak boleh itu. Nabi Muhammad enggak pernah pakai mic. Ini adalah sarana, bukan ibadahnya. Yang kita maksudkan di sini adalah ibadahnya, bukan sarananya. Ya, ini yang kadang orang salah paham. Maka hendaknya kita terus belajar supaya kita tidak tidak mudah membantah dengan hawa nafsu. Hendaknya ketika kita membantah suatu hal itu dengan dalil, bukan dengan hawa nafsu, dengan rekayasa akal kita. Karena sekali lagi akal kita terbatas. Ya, nah, dan hendaknya kita kembali kepada rujukan para ulama salafuna as-salih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini yang kita harus ketahui, ya. Jadi para ulama pun ketika ditanya mereka mengatakan ketika enggak tahu Allah wa rasuluhu a'lam. Nah, kemudian disebutkan di sini bahwasanya di dalam hadis ini di antara faedah berikutnya adalah apa? Bolehnya menyembunyikan sebagian ilmu untuk maslahat. Bolehnya menyembunyikan sebagian ilmu untuk maslahat. Ya, sebab
Nabi melarang Mu'ad, ini tadi, ya, ketika Mu'ad bertanya, "Ya Rasulullah, afala ubashirun nas?" Ya Rasulullah, apakah boleh aku beritahukan hal ini, kabar gembira ini kepada para sahabat, kepada orang lain? Maka di sini Rasul mengatakan, "La tubashiruhum fayattakilu." Jangan engkau beritahukan mereka. Ya. Maka di sini ada dalil bolehnya menyembunyikan sebagian ilmu untuk maslahat. Sebab Nabi melarang Mu'ad mengkabarkan hadis ini karena khawatir orang-orang akan bersandar kepadanya luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka malas ibadah. Ya, sehingga mereka meninggalkan amal. Maka Nabi Muhammad khawatir orang-orang yang lemah imannya tenggelam ke dalam kemaksiatan dan mereka akan berkata, selama kita bertauhid, kita tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Muhammad melarang Mu'ad untuk mengabarkan hal tersebut. Namun di akhir hayatnya Mu'ad bin Jabal, beliau memberitahukan hadis ini kepada para sahabat sehingga sampai kepada kita. Ya, sebagaimana Imam Bukhari mengatakan, wa akhbara biha Mu'adun 'inda mautihi ta'atsuman. Dan Mu'ad pun ia meriwayatkan hadis ini tatkala hendak meninggal, beliau pun menceritakan hadis ini khawatir menyembunyikan ilmu dan takut dosa. Ya, supaya terhindar dari dosa. Ya, yaitu apa? Dosa dari menyembunyikan ilmu. Hadis Imam Bukhari nomor 128. Ya. Oleh karena itu maka di antara fikih seorang dai itu harus paham siapa yang jadi mad'unya. Ya, tentu ketika mad'unya jemaah masjid misalkan atau jemaah yang usianya rata-rata mohon maaf sepuh dan bukan kalangan thalabul ilm, tentu kita menyampaikan ilmu berdasarkan pemahaman mereka. Ya. Sebagaimana para ulama di antaranya Ali radhiyallahu anhu mengatakan kallimun nasa biqadri uqulihim. Bicaralah kepada manusia sesuai dengan kadar kemampuan mereka. Wa illa satakunu fitnatan. Kalau tidak akan timbul fitnah. Ya, akan timbul fitnah. Maka sampaikan ilmu agama berdasarkan kemampuan. Ya, makanya para ulama menjelaskan dalam belajar ilmu agama itu tadarruj, bertingkat-tingkat. Ya, orang yang baru belajar maka tentu belajar yang pertama adalah belajar tentang akidah yang benar, tauhid yang benar. Ya, setelah tauhidnya benar sebagaimana Nabi Muhammad 13 tahun mengajarkan tauhid, barulah diajarkan syarat-syarat Islam yang lainnya. Salat, puasa, zakat, ya. Orang belum pernah belajar salat yang benar sudah belajar usul fikih. Kira-kira nyambung enggak, Pak? Jadi orang ini salatnya aja masih belum tahu, atau orang baru masuk Islam atau mualaf, atau orang yang anak baru baligh, ya, SD diajari ilmu usul fikih atau mustalah hadis. Nyambung enggak kira-kira? Enggak nyambung. Ya, sehingga akan jadi fitnah. Nah, ini bahayanya kalau belajar ilmu tidak tadarruj, tidak sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas. Maka seorang dai ketika mengajar pun harus lihat siapa jemaahnya, siapa yang di dakwah ini, mad'unya siapa. Ya, nah, jangan asal berkata namun tidak berdasarkan kemampuan mereka. Ini harus dipahami. Ya. Maka ini harus diketahui bahwa boleh menyembunyikan ilmu sebagai bentuk tidak terjadi fitnah, ya, tidak terjadi fitnah. Ya, nam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kata Mu'ad, afala ubashirun nas? Bolehkah ya Rasulullah aku beritahukan hal ini kepada para manusia? Fi istihbabu basyaratul muslim fima ya yasurruhu. Dalam hadis ini dapat faedah juga bolehnya kita, ya, disunahkan bagi kita memberikan kabar gembira kepada orang lain. Ya, menyebarkan kabar gembira kepada orang lain itu sangat ditekankan. Namun jangan sampai kita menyebarkan kabar gembira berupa hoax, ya, berupa kabar palsu. Ya, kadang berapa banyak kaum muslimin semangat memberikan kabar gembira datangnya bulan Ramadan, datangnya bulan Rajab, bulan Sya'ban dengan mengarang hadis palsu. Siapa yang menyebarkan hadis ini maka dia akan, ya, dijauhkan dari api neraka sejauh 80 tahun. Sering kita mendengar kan, Pak? Ya, ada bulan apa itu, ya, di akhir itu disebutkan siapa yang menyebarkan hadis ini maka Allah akan haramkan dirinya dari neraka 80 tahun. Ini biasanya hadis palsu. Ya, jadi kalau kita memberitahukan kabar gembira kepada manusia, tentunya kalau itu agama harus dengan hadis yang sahih. Ya. Kenapa? Karena ketika kita menyebarkan hadis palsu, hadis yang tidak bersumber dari Nabi Muhammad,
kita akan mendapatkan ancaman berupa tempat duduk di neraka. Kata Nabi Muhammad dalam kitab Sahih Muslim, disebutkan dalam awal-awal bab Sahih Muslim, inna kadzibikum alayya laisa kadzibu ala ahadikum. Sesungguhnya bohongnya kalian, dustanya kalian kepada aku, kepada Nabi Muhammad, tidak sama dusta di antara kalian. Ya, dosanya beda. Jadi kalau si A mengatakan, si B mengatakan begini, padahal B enggak mengatakan, itu dosanya dengan Muhammad mengatakan begini, padahal Nabi Muhammad enggak pernah mengatakan, itu beda dosanya. Rasul mengatakan, inna man kadzaba alayya falyatabawa maqadahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, hendaklah dia mengambil tempat duduk di neraka. Ya, hendaklah dia mengambil tempat duduk di neraka. Jadi ketika kita ingin menyebarkan suatu kegembiraan, suatu kabar gembira dari Allah dan Rasulnya, harus dilihat hadisnya sahih atau tidak. Ya, jangan mudah menyebarkan hadis-hadis palsu, terlebih masalah terghib, ancaman surga dan neraka, itu adalah hak Allah dan Rasulnya, bukan hak kita. Ya, sebagaimana ada video yang menyebarkan keutamaan kopi misalkan, atau keutamaan kota Surabaya dan sebagainya. Ya, Nabi Muhammad ziarah ke kota Surabaya tiap bulan. Itu dari mana? Ya, maka hati-hati ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kadang jangan sampai kita seperti orang Syiah. Orang Syiah itu kalau ulamanya semakin pintar berdusta, dia akan cepat naik jadi levelnya. Jadi ulama Syiah itu, Pak, Bapak sering lihat kalau di TV itu ada ulama Syiah pakai udeng-udeng warna putih. Ya, sorban warna putih, ada sorban warna hitam. Itu beda derajatnya itu. Ya, kalau yang masih pemula itu warna putih. Kalau sudah tinggi tingkatannya dia warna hitam. Dan di dalam agama Syiah, siapa yang paling pintar membuat hadis-hadis palsu, dia akan cepat naik derajatnya sebagai ulama. Ya, makanya di antara nasihat para ulama Syiah saat ini yang kita lihat, jangan sering direkam kita ini. Kalian ini merekam kita, membuka aib-aib kita begitu. Dan itu ada videonya. Ya, di YouTube banyak sekali. Ya, Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi agama kita dibangun di atas dalil, bukan di atas kedutaan. Ya, agama kita dibangun di atas dalil. Maka hendaknya kita sekali lagi, yaitu apa? Ketika menyebarkan kabar gembira, hendaknya kita pun harus berdasarkan dalil. Ya, berdasarkan dalil kalau itu masalah ilmu agama. Adapun dalam masalah urusan dunia, tentunya kabar-kabar dari pemerintah dan lain sebagainya yang muktamad, yang diakui kebenarannya. Wa fihi ma kana alaihi as-sahaba min istibsyar bimisli hadza. Ya, dan di antara keutamaan para sahabat, mereka saling berikan kabar gembira yang tentunya bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian hendaknya seseorang, ya, ketika hendak menyebarkan ilmu, ya, terlebih ilmu itu atau tulisan letterlek, ya, seorang murid dia mentranskrip ucapan gurunya, hendaknya minta izin kepada gurunya ketika hendak menyebarkan. Ya, ketika gurunya mengatakan, mohon maaf, ini jangan direkam, jangan disebarkan, maka seorang murid tidak boleh menyebarkan. Ya, apalagi zaman sekarang, mohon maaf, terjadinya fitnah di kalangan para kaum muslimin. Itu ada orang yang nakal, oknum yang motong video, ya, ucapan seorang ustadz, disebarkan sehingga timbul fitnah. Fitnah, terjadi perselisihan di kalangan padahal ustadz ini menjelaskan panjang lebar. Ini sebagaimana, mohon maaf, ya, ulama su, karena di dalam Islam itu ada ulama su dan ulama yang baik. Ada ulama yang mengajak kepada pintu neraka, ada yang ulama yang mengajak pintu surga. Ada ulama ketika menukilkan, melegalitaskan sesuatu, sering mereka memotong tulisan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawanya atau kitab yang lainnya, dipotong. Padahal beliau sedang menjelaskan akidah, misalkan beliau menjelaskan akidah sesat. Ya, ucapan beliau dipotong nih. Ibnu Taimiyah melegalkan firqah ini dan ini sebagainya. Ini sering terjadi. Ya, ini maka kita sebagai seorang thalabul ilm, orang yang beradab, belajar ilmu agama yang benar, jangan membuat keributan atau memotong-motong ucapan seorang ustaz, seorang ulama, video, apalagi baru belajar sudah semangat bikin poster. Ya, di antara fitnah-fitnah juga seorang nggak bisa bahasa Arab bikin poster. Ya, dari hadis kemudian diterjemahkan berdasarkan translate Google atau sebagainya. Sehingga timbul fitnah. Dan itu sering terjadi. Ya, maka ketika seorang yang baru belajar bikin video atau sebagainya, ketika nggak menyebarkan karyanya, tanyakan kepada ustadz. Ya, ustadz, ini hadisnya benar nggak ini? Sebelum kami sebar dan sebagainya. Kadang semangat menyebar akhirnya timbul fitnah. Ya, Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini harus kita pahami. Maka di antara adab seorang muslim adalah ini harus kita lakukan. Kemudian di dalam bab ini, simpulan dari bab ini, ya, ini adalah karena terakhir. Kesimpulan adalah
Hadis ini bab ini menjelaskan tentang wajibnya seorang hamba untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wajibnya seorang hamba untuk tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bab ini menjelaskan ya dorongan agar seorang hamba itu memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Ya, dorongan agar hamba itu memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ya ketika tidak memurnikan ibadah hanya kepada Allah, di mana dia beribadah disertai dengan syirik, maka ibadahnya sia-sia. Ya, ibadahnya sia-sia. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faj'alhu haban mansura. Dan kami tunjukkan semua amal ibadahnya. Kami jadikan amal ibadahnya kapas beterbangan, kata Allah kepada pelaku kesyirikan. Jadi ibadahnya sia-sia, enggak ada nilainya, seperti kapas beterbangan. Maka hendaknya seseorang memurnikan ibadah kepada Allah, sebab hal ini tidak akan bermanfaat bila disertai dengan syirik, bahkan tidak disebut dengan ibadah. Ya, kemudian yang ketiga, peringatan kepada kita akan besarnya hak kedua orang tua dan haramnya durhaka kepada orang tua yang sudah kita bahas. Hadis-hadisnya panjang di beberapa pertemuan yang lalu. Ya, kemudian juga yang berikutnya adalah bolehnya kita menyembunyikan ilmu demi maslahat. Ya, bolehnya kita menyembunyikan ilmu demi maslahat. Ini diantara kesimpulan ringkas dari bab ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, terlebih untuk saya pribadi dan juga untuk kaum muslimin. Dan insyaallah kita akan lanjutkan bab berikutnya, yaitu di pertemuan yang akan datang, bab fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Bab keistimewaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni karena bertauhid. Jadi ketika orang bertauhid itu ada banyak faedah, di antaranya adalah dosa-dosa yang diampuni. Dan ini kita akan bahas di pertemuan yang akan datang, tentunya dengan dalil Al-Quran dan Sunnah dan penjelasan para ulama salaf. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada satu hal, dua hal yang ingin ditanyakan, fal yatafaddal masykur. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak. Bertanya Ustaz terkait dengan apa yang disampaikan istihad tadi yang disampaikan Ustaz, bahwa kita dalam menyampaikan tidak boleh beristihad apabila tanpa ilmu gitu ya Ustaz. Ya. Nah, di dalam suatu diskusi misalnya Ustaz dengan teman-teman atau keluarga, kan kadang-kadang ada suatu pertanyaan yang mungkin timbul tanya jawab seperti itu Ustaz. Nah, kan kadang-kadang ada timbul pertanyaan dan jawaban itu biasanya yang sifatnya pribadi gitu ya, menurut pendapat dari keilmuan yang mungkin dimiliki pada saat itu. Nah, ini untuk membedakan apa yang itu kita sebut sebagai pendapat pribadi dan juga istihad, seperti apa Ustaz? Terima kasih. Pertanyaan sangat baik. Ya, memang kadang ketika kita ngumpul dengan keluarga, apalagi zaman sekarang, zaman WhatsApp, ada grup gitu ya, ada pertanyaan-pertanyaan dari keluarga kita. Kemudian kita menjawabnya tentu berdasarkan keilmuan yang kita miliki. Ma'assalam bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya jawab, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim, "La taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Janganlah engkau berkata tanpa ilmu, sesungguhnya ya pendengaran, penglihatan dan hati ini semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini sebagai manhaj seorang yang beragama Islam, yaitu apa? Hendaknya kita berkata dengan ilmu agama atau berdasarkan ilmu yang kita pelajari. Ya, maka ketika ada pertanyaan ya dari keluarga kita, terlebih anak-anak kita, kadang anak-anak kita suka bertanya masalah agama. Ya, maka tentu kita menjawabnya berdasarkan ilmu yang kita miliki, berdasarkan ilmu yang sudah kita pelajari. Seandainya pun kita berkata tanpa dilandasi dengan dalil, tapi itu ilmu itu benar, hanya dalilnya kita nggak hafal, itu disebut nggak ada masalah. Ya, kenapa? Karena ketika kita berkata itu kita tahu dalilnya, tapi kita nggak hafal dalilnya. Quran surat apa, bunyinya seperti apa? Tapi kita pernah belajar. Kita pernah belajar masalah ini dan kita faham, hanya saja kesimpulan yang bisa saya dapat. Ya, atau kesimpulan atau ilmu itu saya rangkum seperti ini. Maka itu tidak masalah. Ya, selama sekali lagi jawaban dia dilandasi dengan ilmu agama yang benar. Walaupun nggak hafal dalilnya, walaupun nggak, tapi dia pernah belajar, pernah membaca atau mendengar ustadz menjelaskan hal tersebut. Maka ini tidak masalah walaupun nggak hafal dalilnya. Jangan mencari pemahaman sendiri. Ya, kalau nggak tahu ya ucapkan, anak
Abah belum tahu. Coba nanti saya tanyakan Ustadz ya nak ya. Anak sabar dulu ya, begitu. Ya khawatir ketika kita menjelaskan salah, anak kita melakukan amalan berdasarkan ucapan kita tadi, sedangkan itu adalah salah, maka khawatir kita menyesatkan anak kita. Khawatir menyesatkan anak kita dan keluarga kita. Jadi hendaknya kita menjawabnya pun berdasarkan kemampuan ilmu agama kita. Atau nanti saya simpan dulu, nanti saya carikan jawabannya. Ya, berapa banyak? Kadang saya juga ketika salah menjawab pun, artinya berkaitan dengan ayat dan hadis, artinya ayat berapa, Quran berapa gitu. Kadang salah atau peristiwa-peristiwa sejarah, maka kadang saya ketika ragu saya cari lagi. Nanti di kajian berikutnya saya sampaikan. Mohon maaf kemarin saya kurang lengkap menjawabnya. Ya, seperti ini yang detail seperti itu. Maka kita sebagai seseorang yang ditanya sekali lagi kita melandasi jawaban kita berdasarkan ilmu yang sudah kita pelajari, dan insya Allah tidak termasuk dosa. Ya, adapun ijtihad, tentu ijtihad itu adalah ijtihadnya para ulama, bukan ijtihad kita. Ketika kita mengikuti ijtihadnya para ulama, di mana sebelum hadis man ijtahada, siapa yang berijtihad, ya, wa asaba, dan dia mendapatkan kebenaran atau dia benar, maka falahu ajrani, dia mendapatkan 2 pahala. Adapun yang salah, dia mendapatkan 1 pahala. Ini tentunya adalah bagi ulama. Ya, bukan kita. Kita ini bukan ulama. Ya, kita ini adalah orang awam, kita sedang belajar, di mana seorang mujtahid dalam Islam itu syaratnya luar biasa. Ya, hafal ribuan hadis. Ya, bahasa Arabnya luar biasa, begitu ya. Al-Qur'an hafal. Ya, nah kita aja bahasa Arab mohon maaf enggak ngerti gitu loh. Kok kita berijtihad? Ya, maka ini berhati-hati. Jadi kalau kita enggak tahu, jangan berijtihad sendiri, baiknya maaf ya nak, nanti saya tanyakan ke ustadz, atau nak nanti saya tanyakan ke orang alim. Ya, nah ini harus kita lakukan, tidak memaksakan diri, takalluf. Ya, kan kita lebih selamat kalau kita menjawab, nanti saya carikan jawabannya ya, daripada kita takalluf, membebani diri kita berusaha jawab semampu kita. Ya, maka ini harus kita pahami. Dan kemudian ketika kita menjawab pun harus berdasarkan kemampuan akal yang bertanya. Anak kecil, ya bertanya misalkan, ya maka kita jawab sesuai dengan akal kita, akal dia, bukan akal kita. Karena akal seorang anak dengan akal seorang bapak berbeda. Nah, kita menjawabnya dengan bahasa anak-anak. Ya, bahasa anak-anak, bukan bahasa bapak-bapak. Ya, ini harus kita. Makanya tadi Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan kalimunasa biqadri uqulihim. Bicara dengan manusia sesuai dengan kadar akalnya. Ya, usia anak-anak, maka kita bicaranya dengan anak-anak seusia mereka yang mudah dipahami anak-anak tersebut. Ya, nah, dan ini perlu kita lakukan supaya anak itu faham. Demikian, wallahu a'lamu bissawab. Ya, nah. Ada lagi yang lain? Ibu-ibu ada yang bertanya? Alhamdulillah tidak ada. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk kaum muslimin, dan semakin memberikan semangat kepada kita untuk terus belajar. Ya, karena belajar itu merupakan obat dari penyakit hati. Ya, kita ini kalau kena penyakit fisik, Pak, kita kena penyakit fisik, itu kita akan cari obatnya kemanapun. Ya, ke Amerika, ke Eropa, bagi yang punya duit, itu kita akan cari. Sejauh apapun demi penyakit fisik akan dicari. Namun penyakit hati kita, ya, itu tempatnya dekat. Di masjid, di samping rumah, di majelis ilmu, jarang orang yang mau dan nggak sadar. Maka semoga dengan kita terus belajar ini, penyakit hati kita, terutama penyakit kebodohan yang ada dalam diri kita, itu semakin hilang, semakin sirna. Ya, dan semoga Allah berikan kemahaman kepada kita, dan semoga Allah istiqomahkan kita di atas Islam, dan Allah wafatkan di atas keimanan. Ya, saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد